Al-isbal artinya menggunakan pakaian sampai melebihi kedua mata kaki. Jadi yang seperti ini bukanlah merupakan pakaian golongan tertentu, bukanlah merupakan pakaian dan alamat kelompok tertentu, tetapi ini adalah merupakan bentuk pakaian yang telah dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama kita menyebutkan bahwasanya al-isbal yaitu mengulurkan pakaian di bawah kedua mata kaki minal kabair, termasuk di antara dosa besar. Sebagaimana yang telah pernah kita jelaskan bahwasanya di antara ciri dan alamat dosa besar adalah adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukannya. Dan dalam masalah ini tentang al-isbal, mengulurkan pakaian di bawah kedua mata kaki, banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang ancamannya. Walaupun syariat kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu memberikan keringanan, batasnya sampai kedua mata kaki kita. Baik pakaian itu berupa sarung atau berupa celana. Jika ada yang lebih di atas dari itu, maka itu yang lebih afdal. Namun barang siapa yang ingin memanjangkan pakaiannya, silahkan, tapi jangan sampai melewati kedua mata kaki. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang terjulur di bawah kedua mata kaki, maka tempatnya di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau misalnya orang yang mengulurkan pakaiannya di bawah kedua mata kaki itu ditambah lagi dengan kesombongan, sebagaimana dalam hadis ini al-khuyala. Di sini ulama kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, membedakan antara orang yang isbal dengan kesombongan dengan yang tidak sombong. Adapun jika dia melakukannya dengan kesombongan, maka ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya hal itu adalah merupakan dosa besar dan dia yang masuk dalam ancaman hadis ini. Namun barang siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah kedua mata kaki tanpa kesombongan, maka ulama kita berselisih dalam masalah ini. Tetapi kalau kita melihat hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai seorang muslim yang takut akan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berhati-hati. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun", ada 3 golongan, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, tidak akan dipandang oleh Allah di hari kemudian, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan dan disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan ia diancam dengan azab yang pedih. Jadi kata Nabi, ada 3 golongan yang di hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan dan tidak akan dibersihkan, dan dia diancam dengan azab yang pedih. Yang pertama adalah al-musbilu izarahu, orang yang isbal, yaitu mengulurkan pakaiannya di bawah kedua mata kaki. Itu satu. Yang kedua adalah al-mannan, orang yang memberi berharap balasan yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah al-munafiq sil'atahu bil halif al-kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, ini 3 golongan yang diancam sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari keterangan-keterangan dari Nabi kita ini, para ulama kita kemudian menyimpulkan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa sekedar isbal, mengulurkan pakaian di bawah kedua mata kaki, walaupun tidak diiringi dengan kesombongan, dia masuk dalam ancaman hadis secara umum, yang mana beliau bersabda, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang berada di bawah kedua mata kaki, maka tempatnya di neraka. Tentu hukumannya lebih ringan. Namun jika disertai dengan kesombongan, maka dia diancam dengan hadis yang kita sebutkan tadi,
lebih besar siksaannya dan ancamannya di hari kemudian nanti. Tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai seorang muslim. Allah yang memerintahkan kita salat, Allah yang memerintahkan kita puasa, Allah yang memerintahkan kita berzakat, Allah yang memerintahkan kita menunaikan ibadah haji, Allah yang melarang kita meminum minuman keras, Allah yang melarang kita memakan babi, Allah yang melarang kita meminum khamar, Allah yang melarang kita memakan bangkai, Allah yang melarang kita makan riba, Dia juga yang melarang kita untuk isbal. Dan tidak ada dalam agama ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perkara yang sepele. Karena mungkin ada yang mengatakan, mengapa sampai segitunya? Masa hanya gara-gara pakaian seseorang mendapatkan hukuman dan diancam seperti yang disebutkan tadi? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Kami akan menurunkan kepada kalian perkataan yang berat. Jadi dalam agama ini tidak ada perkara yang ringan. Ayyuhal ikhwah. Tidak ada dalam agama ini sebagaimana difahami oleh sebahagian orang, ada kulit, ada isi. Semuanya min indillah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anas bin Malik, salah seorang sahabat, pernah berkata kepada para tabi'in, kalian terkadang melakukan sebuah perbuatan dosa yang menurut kalian lebih enteng dan lebih ringan dari sehelai rambut, namun kami menganggapnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, termasuk di antara perkara yang bisa membinasakan kami. Dan andaikan ini perkara yang ringan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maka tidak mungkin kemudian disepelekan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sahabat-sahabat beliau setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Abu Bakar As-Siddiq melorot pakaiannya di bawah kedua mata kaki. Nabi kemudian berkata, "Irfa' izarak," angkat pakaianmu. Nabi yang memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sesungguhnya saya bukan termasuk yang sombong dalam melakukan perbuatan yang seperti ini ya Rasulullah. Ya, dan ternyata riwayat ini yang banyak dijadikan oleh sebahagian saudara-saudara kita sebagai dalil bahwasanya jika isbal tanpa diiringi dengan kesombongan itu tidak mengapa. Padahal kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang pertama dari sisi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar As-Siddiq itu isbal, beliau tidak membiarkannya, beliau menegurnya, menyuruhnya untuk mengangkat pakaiannya. Itu satu. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya tidak termasuk, atau dia mengatakan, inna ahada syaqqiyya yastarhi ma lam ata'ahad. Sesungguhnya salah satu di antara pakaianku ini ya Rasulullah biasa tidak sengaja melorot kalau saya tidak menahannya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu tidak sengaja, bukan sengaja. Beliau tidak sengaja. Apalagi dalam biografi beliau memang beliau dikenal salah seorang sahabat yang kurus. Jadi kalau ada yang isbal tidak sengaja, itu tidak ada dosa di dalamnya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau kemudian mengangkatnya ketika disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkatnya. Dan yang ketiga, Nabi berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Innaka lasta mimman yaf'al dzalika khuyala." Kau wahai Abu Bakar tidak termasuk orang yang sombong yang melakukan perbuatan itu. Tentu ini tazkiyah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidak berkata-kata dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain dari sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditikam oleh salah seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu',
Abu Lu'lu' al-Majusi yang menikam Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam peristiwa yang masyhur ketika beliau memimpin salat subuh. Abu Lu'lu' al-Majusi ini yang tidak pernah masuk ke masjid kecuali hari itu, memang niatnya ingin menikam Umar radhiyallahu anhu. Ya, dan Abu Lu'lu' al-Majusi ini adalah pembantunya dari Al-Mughirah ibn Syu'bah. Profesinya membuat alat untuk menghancurkan atau meratakan adonan tepung yang dibuat roti. Ya, dan Umar radhiyallahu anhu pernah datang kepadanya minta untuk dibuatkan alat seperti itu. Dia kemudian berkata, saya akan membuatkan alat untuk anda yang dibicarakan di timur dan di barat. Abu Lu'lu' al-Majusi, dia masuk, dia berdiri di saf terdepan, dan ketika Umar memimpin salat, dia maju menikam Umar sampai terburai usus beliau radhiyallahu anhu. Beliau tidak sadarkan diri, beliau kemudian diangkat dan salat dilanjutkan oleh Abdurrahman ibn Auf pada waktu itu. Dan ketika beliau sudah sadar, ayyuhal ikhwah, dan kondisi beliau masih sangat payah, datang orang-orang menjenguk beliau, membesuk beliau, dari para pembesar, kalangan para sahabat, dari semua kalangan. Di suatu hari ada seorang pemuda yang datang menjenguk Umar radhiyallahu anhu dalam kondisi yang kritis seperti itu, dan dia memuji Umar. Dia menyebutkan keutamaannya, dia menyebutkan manaqib dan keistimewaan Umar. Ketika selesai, pemuda ini pergi. Dari kejauhan Umar melihat pakaian anak muda ini melewati kedua mata kakinya. Dalam kondisi seperti itu, Umar berkata kepada orang yang ada di dekatnya, "Rudda aliyal ghulam." Panggilkan anak muda itu, suruh kembali. Ketika dia kembali, Umar kemudian berkata, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, irfa' izarak, angkat pakaianmu. Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik." Karena sesungguhnya jika engkau mengangkat pakaianmu di atas mata kaki atau pas mata kaki, maka itu lebih bertakwa di sisi Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Jadi andaikan ini perkara yang sepele, tidak mungkin Umar radhiyallahu anhu memperhatikan dalam kondisi yang genting seperti itu. Ayuhal ikhwah, ini menunjukkan bahwasanya masalah ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasul kita.